kalau dalam kodenya judulnya Haj Adam Sangkiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas tadi ada beberapa penegasan dari kuasa hukum saya ya, yang hari ini kita melakukan lagi beberapa penebalan atau beberapa penegasan tentang peristiwa yang sekarang terjadi. Jadi yang paling penting adalah satu ya, bahwa dengan adanya beberapa upaya untuk kreatif ya, sekali lagi ini upaya kreatif dari kami ya, karena manusia itu diberikan Tuhan yang Maha Kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpikir. Tidak hanya kemudian satu saja yang dipikir, oh ini RJ atau kemudian kita berpikir untuk kemudian proper. Gak hanya itu, jalan itu masih banyak. Makanya banyak yang kaget dan banyak yang kemudian tergagap dan banyak kemudian seperti apa ya, senewan gitu ya. Setelah melihat langkah kami untuk mendatangi Kajati, DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi ya, kemudian bahkan diterima di kantor Kejagung ya kemarin ya, dan makanya semuanya berkata, wah, apalagi yang dikatakan. Kemudian kami bersurat lagi ke DPR, dikatakan sudah putus asa dan lain sebagainya. Sama sekali tidak. Itu justru adalah kewajiban dari kita sebagai umat manusia untuk melakukan segala cara, segala upaya untuk melakukan. Bahkan ya permintaan ya, bukan lagi permohonan tapi sebenarnya penegasan permintaan untuk kasus ini di stop. Itu adalah karena ini sebenarnya adalah hal yang harus dilakukan oleh hukum di Indonesia. Kalau memang fair dan kalau jujur sudah lewat dari 14 hari, bahkan lewatnya lebih 70 hari, jadi total 84 hari dari aturan yang ada di KUHP. Ini seharusnya sudah berhenti ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Jadi ini yang namanya demi hukum. Karena kan ada sekitar 10 syarat untuk penghentian perkara itu. Salah satunya itu Mang RJ. Salah duanya dan salah tiganya, salah 4 dan lain sebagainya adalah karena waktunya udah lewat, sudah daluarsa. Itulah penegasannya pada hari ini. Yang kedua adalah saya menegaskan kembali apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Didit ya, dokter asli ini ya, gitu ya, yang minggu yang lalu, Senin yang lalu ya, kita sama-sama menyaksikan ya sidang senat terbuka yang dilakukan oleh beliau. Jadi ini bukan dokter Siolan Sianipar gitu ya, ternyata palsu gitu ya. Nah itu 99,9% itu adalah bahasa sopan, bahasa hukumnya untuk kemudian kita menegaskan satu dokumen yang dinyatakan palsu. Karena manusia itu tidak sempurna. Dan ini tidak mesti harus ada di buku Jokowi White Paper. Kan dikatakan mana hitungannya yang 99,9% nggak ada loh. Itu jauh lebih sopan daripada mengatakan 11.000 triliun persen. Dan ternyata diralat dengan sangat-sangat tidak masuk akal ya. Setelah dirotasi, ditranslasi otaknya itu kemudian dibelokkan sama sekali berkata asli. Gimana bisa 11.000 triliun persen palsu atau menjadi asli? Kami tetap menggunakan, saya khususnya tetap menggunakan 99,9%. Kalau Dr. Tifa menggunakan Mathematica Gaussian untuk menyatakan 93, sekian persen ya. Itu kami memang saling memegang prinsip inilah yang namanya penelitian yang ilmiah. Ya, jadi itulah angka 99,9% itu asalnya dari mana? Jadi memang bahasa sopan untuk istilah hukum yang ada, ya. Jadi itu clear di situ. Nah, kemudian yang ketiga ingin saya sampaikan. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa apa yang barusan juga kita press conference kan di sini minggu lalu adalah tetap tidak ada yang berubah. Kalau dikatakan itu berubah-ubah, katanya tadinya tidak ada yang namanya Gajah Adam. Kok kemudian itu dikatakan ada gitu. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Dalam materi yang dipaparkan oleh Resmond Hasiolan Sianipar ya, yang mengaku doktor ini di tayangan salah satu TV. Dia kemudian menunjukkan sebuah hitungan atau function. Inilah yang kemudian digugat atau dipertanyakan oleh peneliti muda kita yang bernama Topi Merah. Yang kemudian ini ditampilkan. Dan apakah Topi Merah salah menganalisis ini? Tidak sama sekali. Pada menit ke-49 ya, itu bahkan si Rismond itu mengatakan silahkan ini diuji, silahkan ini dilakukan proses perhitungan. Dan ternyata setelah diuji dilakukan proses perhitungan function seperti apa yang dia tuliskan, munculnya tidak seperti ini. Jadi dokumen kalau itu resmi dari Dian Sandi, kalau aslinya Dian Sandi,
dilakukan proses ilmiah seperti ini, hasilnya tidak akan mungkin tulisan watermarknya muncul. Jadi tulisan watermarknya muncul karena sudah ada editing yang dilakukan, sudah ada rekayasa yang dilakukan. Itulah intinya dari topi merah. Jadi editingnya itu bukan hanya pada tulisan gacot ada, bukan. Tetapi untuk memunculkan semua ini, diedit lagi. Ibaratnya bahasa gampangnya ditebalkan lagi. Jadi dokumen ini ditambahkan sesuatu watermark itu, kemudian baru ditampakkan lagi sehingga muncul tulisan. Dan itu jelas banget yang ada di sini. Nih. Semua ini tidak akan muncul. Sudah dipastikan tidak akan muncul kalau hanya pure dari dokumen Dian Sandi. Jadi dokumen Dian Sandi direkayasa dulu, diedit dulu, baru kemudian muncul salah satunya tulisan Gadget Adam. Apakah tulisan Gadget Adam ini ada juga di ijazah yang lain? Ada, tetapi tempatnya berbeda. Nah, itulah kuncinya. Karena tempatnya berbeda, maka kami juga mempertanyakan kepada pihak Universitas Gadjah Mada, mana aturan soal watermark security indexing? Harus ada, jangan kemudian dibuat detiknya, ya. Kemudian dokumennya baru dibuat. Karena ini dokumen tahun 85, aturannya juga 85, jangan seperti si Andi Asuan itu, ya. Yang kemudian si Andi Asuan itu, ya, itu membuat atau mengambil ukuran tahun 2024, aturan tahun 2020 untuk menjelaskan peristiwa tahun 1985. Lah itu namanya kalau istilah Pak Al-Katiri, ya, anaknya lahir lebih dulu dari ibunya, ya. Jadi ibunya belum lahir, anaknya sudah lahir. Jadi itu yang nggak bisa dilakukan. Kemudian penegasan lagi, saya secara pribadi telah juga menjadi saksi ketika penandatanganan surat kuasa atas nama beberapa lawyer, ya. Antara lain ada di sini ada Mas Gafur Sangaji, ya. Kemudian ada juga Mas Aspadi Pilihan dan Mas Asamkan, ya, untuk mendukung topi merah, ya. Jadi saya sekaligus berada terbuka ini untuk lawyer yang lain karena ini prinsipnya beda, maka bisa saja lawyer yang lain juga ikut menambahkan, dan itu tidak sama sekali tidak melanggar etika. Yang melanggar etika itu yang lawyer tadinya di sini, kemudian tiba-tiba ada di sana, kemudian melawan yang ada di sini. Itu jelas pelanggaran etika. Itu kalau dia ngerti, itu jelas-jelas itu namanya pelanggaran etika, ya. Yang keempat yang ingin saya sampaikan, beberapa mungkin teman-teman mempertanyakan, kok tiba-tiba saya sedikit, ya, mengulas soal soal SMK. Kenapa? Bukan apa-apa, karena kebetulan minggu yang lalu saya diundang salah satu podcast dan saya cerita soal kebiasaan dan ngetonnya Jokowi. Dan di situ saya jelaskan dia melakukan tarian ritual ketika pada saat SMK. Makanya karena banyak sekali pertanyaan soal SMK, maka saya sampaikan lagi cerita panjang soal mobil SMK, ya. Kemana mobil SMK itu? Karena mobil SMK ini sebenarnya adalah cita-cita anak dan ini proyek dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan proyeknya Jokowi. Jokowi itu hanya menumpang isu mobil SMK dan menggunakan mobil SMK ini untuk pencitraan dirinya masuk ke Jakarta. Jadi itu jelas memang sifat dia, orang dari kelahiran Rebo Pon itu nggak kayak gitu itu, sukanya tricky dan menumpang, ya. Ini memang fakta. Neptunya 14, orang dengan Neptu 14 Rebo Pon itu memang sifatnya kayak gitu tuh. Ya, jadi dia menumpang isu SMK ini untuk pencitraan dirinya sendiri dan kemudian dia sampai ke Jakarta. Jadi ini mirip-mirip dengan apa yang sudah statementnya Pak Yusuf Kala, ya. Jadi Pak Yusuf Kala mengatakan itu yang membawa Jokowi ke Jakarta itu adalah saya, gitu. Pak Yusuf Kala kan mengatakan sama, nggak ada SMK, nggak ada Jokowi juga, gitu loh, yang sampai ke Jakarta. Dan bahkan dia selama ini selalu disebut ikut dalam perjalanan SMK dari Solo ke Jakarta. Bohong, nggak ada Jokowi ikut mobil SMK. Jokowi itu naik pesawat ke Jakarta. Yang nyopir mobil SMK itu saya dan Pak FX Rudi, ya, dalam mobil. Dan banyak cerita ada di podcast Roy Suryo Official, dan terima kasih Aini sudah ngambil itu sebagai tayangan. Dari Subono Point juga ngambil itu, ya. Kompas belum, ya. Nah, silakan diambil, ya. Itu silakan diambil itu sebagai itu, karena panjang banget. Saya cerita soal
mobil SMK ini sampai kepada kritikan masyarakat terhadap mobil SMK, ya. Jadi kenapa saya ungkap lagi, karena itu memang nggak mungkin dilepaskan dari sifat Jokowi yang menggunakan mobil SMK ini sebagai pencitraan. Ada di pesan 6.000 unit dan lain sebagainya. Mana ada, itu nggak ada. Maka kalau itu disebut mobil goib, ya memang jadinya memang goib ya mobil itu. Jadi itu yang saya tambahkan sampaikan. Jadi sekali lagi hari ini press conference ini adalah untuk menegaskan upaya kami adalah untuk tetap melakukan segala hal untuk dalam kasus hukum ini. Ya kalau dalam cerita itu saya juga menjelaskan soal ada hobi pemeliharaan yang agak aneh yang dilakukan oleh Jokowi, termasuk memelihara kodok dan lain sebagainya. Ini ya itulah, tanyakan pada yang bersangkutan lah ya. Itu orang tuh yang yang dipelihara tuh biasanya pantas-pantasnya tuh ya kucing, ya kuda, apa gitu, ini kodok. Aneh, ikan arwana masih mending ya. Itu mungkin karena dia memelihara banyak cebong, jadi dulu makanya kodok yang dipelihara. Jadi memang parah ya, gitu kali. Jadi ini fakta aja saya bilang gitu, nggak ada yang saya tutup-tutupi karena itu memang faktanya demikian. Jadi sekali lagi ijazah tetap kita katakan 99,9% palsu. Mobil SMK adalah palsu. Saya bilang mobil SMK itu mobil dalam negeri. Ini loh, mobil aslinya Cina ini, Chang'an diubah jadi SMK Bima. Ini Fudai diubah jadi SMK Hidayah. Jadi ini memang sudah palsu dan goib. Maka kalau ada masalah beli, kalau ada lucu-lucuan orang ada mobil kota pakai kayu disebut SMK, ya memang model-model kayak gitu sekarang ya udahlah gitu ya. Dulu apakah Indonesia pernah punya ide itu? Ada dulu Morinda, mobil rakyat Indonesia. Pak Harto aja sudah mewujudkan mobil nasional itu namanya Kijang. Kijang itu kerjasama Indonesia Jepang singkatannya, ya. Datsun ada Sena, Pak Habibie, ya asli itu. Pak Habibie itu dulu sudah ketika Menristek membuat mobil Maleo namanya. Tapi SMK itu adalah memang mobil China yang sekarang, yang pabriknya goib juga. Jadi sekali lagi kalau kemudian ada orang mengatakan, wah itu kan apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah sesuatu yang kemudian benar. Benar apa? Jadi kalau ada orang gambarkan Jokowi itu kayak orang kayak gini, ya mungkin ya benar gitu ya. Gitu. Jadi dia menggambarkan sebagai seorang yang berijazah. Nah, ini. Ijazah palsu. Ya, ijazah tetap palsu. Ijazah palsu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.